Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamsa SPD, Sekretaris PGRI Ranting Puncak. Ya, terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Mustalifah mengenai penerapan soal HOTS di sekolah. Saya kira ini memang menjadi menjadi keharusan bagi kita untuk senantiasa menerapkan soal-soal HOTS dalam proses asesmen bagi peserta didik. Kenapa hal ini dianggap perlu? Karena ini akan melatih peserta didik kita untuk senantiasa berpikir kritis, berpikir secara mendalam untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, dengan terbiasa menerapkan soal HOTS, peserta didik kita akan terpacu untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya konkret. Ya. Kemudian yang kedua, mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini belum merata atau bisa dikatakan masih cukup rendah. Apa yang menyebabkan akan hal itu? Ada beberapa faktor yang menurut saya. Yang pertama, bisa jadi karena kemampuan dari pendidik itu sendiri kemudian yang belum menguasai teknologi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran secara memadai. Jadi kemampuan mereka belum memadai. Misalkan mampu mengoperasikan komputer, bisa mampu menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran, tapi belum menguasai bagaimana caranya membuat PowerPoint. Itu bisa jadi. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur. Bisa jadi di sekolah tersebut gurunya memiliki kemampuan, tetapi infrastrukturnya yang tidak ada. Misalkan kalau dia mau menggunakan slide pembelajaran, tayangan untuk menampilkan tayangan pembelajaran, dia tidak memiliki LCD yang memadai. Misalkan yang guru yang membutuhkan ada 10, sedangkan yang tersedia hanya 5, kan bisa jadi kemudian guru tersebut tidak kebagian semuanya, sehingga ya tidak menggunakan. Kemudian yang ketiga, mungkin faktor jaringan. Kenapa saya katakan faktor jaringan juga berpengaruh? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran saat ini itu banyak menggunakan jaringan internet, di mana kemudian guru untuk berselancar mencari bahan materi, mencari slide-slide yang menarik, atau mencari bahan ajar yang menarik lah menggunakan internet. Jika internetnya juga terbatas, maka bisa jadi itu yang menjadi faktor. Itu. Kemudian yang keempat adalah yang terakhir adalah faktor malasnya ketidakinginan memang guru tersebut. Bisa jadi fasilitasnya ada, kemampuannya juga ada, tetapi guru tersebut masih terkurung di zona nyaman. Kenapa begitu? Karena kebiasaannya dulu mengajarnya menggunakan metode konvensional, metode yang ceramah dan seterusnya, sehingga dia sudah terbiasa akan hal itu, sehingga merasa ribet ketika menggunakan teknologi. Dan ini memang sekarang terjadi. Terkadang kita berpikir, menggunakan buku saja sudah memadai, kenapa pakai itu? Sehingga dia tidak menggunakan. Saya pikir ini yang bisa salah satu penyebab dari kurangnya menggunakan teknologi dari guru tersebut. Saya kira sekian. Terima kasih.